Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Rahmawati dengan NIM 2111.4003. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi komputer. Perkembangan komputer dikenal dengan generasi 1 sampai generasi masa depan, yaitu generasi 6. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari generasi 1 sampai ke generasi 6. Komputer generasi pertama. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Contoh komputer generasi pertama, ENIAC dan mesin von Neumann. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan teknologi sirkuit, sudah menggunakan bahasa program tingkat tinggi, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage, menggunakan simpanan luas berupa magnetic tape dan magnetic disk, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer antara sebanding dengan sepermiliar meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer DEC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat tahun 1964 untuk pengelolaan data komersial. Contoh komputer generasi kedua, DEC PDP-8. Komputer generasi 3 pada tahun 1964 sampai 1970. Terus melakukan berbagai penelitian, ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on atau off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep O dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak dengan kapasitas besar, penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Kemudian, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, Physical, dan
Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CPM, Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic. Sebagai catatan bahwa pada komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditemukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau yang biasa kita sebut PC. Kemudian komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC, dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 sampai atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit per satuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya, sehingga saat ini Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses nilaian operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu juga berbasis graphic user interface, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan seri 134.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor. Komputer generasi ke-6 yang dikenal dengan komputer masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrotik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama komputer generasi yang akan datang. Nah, saya mendapat sumber dari Nah, saya mendapat sumber dari blog ini, blog unes.ac.id. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.